Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Zoomcaster bersama saya Hilda Nusantara. Sobat Kompas TV, bencana ekologis di Sumatera ini menjadi sorotan banyak pihak. Banyak pihak yang bilang bahwa ini bukan hanya faktor alam semata, namun ada konsekuensi dari kesalahan tata kelola hutan dan lahan. Nah, yang jadi sorotan lainnya adalah soal perkebunan sawit, yang kemudian juga ramai dibahas, ramai disoroti. Namun kita juga harus paham nih sebagai masyarakat, apakah perkebunan sawit ini beda dengan hutan, karena memang beda, tapi kita harus mengerti dari yang pakar nih yang menjelaskan begitu ya. Nah, saat ini di Zoomcaster saya sudah mengundang ada akademisi kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang, ada Bapak Febri Arif Cahyawibowo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Hilda. Selamat sore Pak, sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Iya, alhamdulillah sehat sama-sama. Alhamdulillah. Bapak, pertanyaan pertama ini, sebenarnya pertanyaan simpel. Kenapa masyarakat harus paham dulu nih, bahwa perkebunan sawit dan hutan ini jauh berbeda? Bisa dijelaskan Pak Febri? Oke. Dari yang paling dasar saja sih, kalau sawit itu, saya sering bilang dia akarnya serabut, jadi berbeda sama pohon yang dia akarnya jangkauannya ke dalam itu lebih jauh ketimbang eh, sawit ya. Kalau sawit itu saya ada banyak baca literatur perkiraan 60 sampai 1 meter aja. Sedangkan kalau misalkan pohon itu seminimal-minimalnya itu 3 meter sampai ada bahkan yang sampai 5 meter, 6 meter seperti itu. Itu yang sederhana aja. Dan kemudian kalau pohon biasanya dia punya, kalau di bahasa kehutanan itu strata ya. Jadi itu sangat membantu sekali kalau misalkan pas saat terjadi hujan. Itu sangat membantu banget itu. Jadi kalau di eh, kebun sawit rata-rata yang dia monokultur dengan tinggi yang hampir sama, sehingga dan kemudian dengan jarak yang cukup lebar dan di bawahnya tidak ada yang menutupi, walaupun nanti ada apa namanya rerumputan, tapi itu masih minim minim sekali untuk eh, apa ya istilahnya menjauhkan tanah dari hempasan air hujan seperti itu. Oke, dua hal itu yang paling sederhana yang bisa dijelaskan. Nah, kemudian, kalau saya menempatkan diri saya sebagai orang awam, Pak Febri, mungkin orang akan berbicara bahwa, bagaimana kemudian, menjadi berbahaya jika hujan deras ini datang dan kemudian melalui perkebunan sawit dan melalui hutan. Mungkin secara bahasa mudahnya bisa dijelaskan ke masyarakat awam tuh gimana sih, Pak Febri? Ya, oke. Nah, tadi ini kaitannya dengan akar ya, tadi yang akar serabut dan pendek itu. Ya, jadi kalau misalkan air itu kalau misalkan masuk ke tanah ya, jadi harusnya ada beberapa yang dia bisa menyimpan air itu. Ya, salah satunya adalah akar tadi itu. Jadi kalau misalkan akar itu tidak bisa menyimpan air dengan baik dan kemudian apa namanya ya tanah itu menjadi jenuh ya basah dan segala macamnya itu, nah itu juga yang akan mendorong terjadinya kerusakan-kerusakan sederhana ya kayak erosi lah
Ya, bahasa sederhananya adalah terjadi erosi atau longsor tadi itu. Beda sama apa namanya pohon, dia punya akar yang jauh jangkauannya lebih panjang dan ke ke arah sekitar kanan kirinya juga cukup lebar, dan kemudian apalagi apa namanya pohon itu punya karakteristik yang terutama kalau di hutan ya, gugurnya daun itu bisa menjadi seresah. Nah, seresah itu kalau misalkan ada proses namanya dekomposisi atau penguraian oleh bakteri tadi itu bisa menjadi apa namanya bahan organik ya atau humus bahasa sederhananya. Itu salah satu penahan air yang luar biasa. Nah, itu proses ekologi itu yang harusnya berlanjut. Nah, sedangkan kalau menurut saya di sawit itu proses itu sepertinya hilang ya, karena apa namanya daun sawit itu kan hampir mirip dengan kelapa ya. Jadi prosesnya juga lebih lama ya, proses untuk pembentukan humus atau apalagi di monokultur biasanya dibersihkan. Jadi proses itu hilang ya, kalau misalkan itu dalam jangka waktu yang cukup panjang itu sangat membahayakan untuk fungsi hutan sebagai konservasi di airnya itu tadi, tanah dan air. Hmm. Oke, tadi disebut monokultur juga kan sistem tanam sawit ini eh, monokultur ya Pak Febri ya. Ini juga rentan rentan juga memperbesar kerentanan ekologis. Nah, bisa dijelaskan Pak sistem tanamnya sawit ini Pak Febri? Oke. Nah, kalau di monokultur itu dia cuma satu, namanya mono ya. Jadi satu Hmm. tanaman saja. Jadi dalam hamparan luas, misalkan saja 500 hektar itu full sawit tanpa ada tanaman lainnya. Karena dia bahasanya monokultur, jadi hanya satu sawit saja. Nah, ya itu tadi berkaitan banyak terkait dari strata, terkait dengan em, apa namanya pembentukan alami, proses dekomposisi. Kemudian kalau yang monokultur itu sudah diatur jaraknya. Nah, kalau misalkan apa namanya di sawit mungkin bisa jaraknya itu bisa 3x2 atau bahkan 4x4 bahkan atau 3x4 misalkan seperti itu. Nah, itu memang sistem di monokultur itu ya bentukannya seperti itu, Bu Hilda. Baik Pak Febri. Eh, Kalau kita ngelihat kemarin yang masih lekat sekali kan bencana Sumatera yang bahkan sampai saat ini ya masih menjadi sorotan. Eh, Apakah kemudian memang faktor intensitas hujan yang tinggi yang juga bisa rentan kemudian menjadi faktor juga atau bagaimana? Tentu saja ini menjadi kajian yang sangat panjang ya. Apakah karena penyebabnya dari perkebunan sawit tentu butuh kajian yang sangat panjang, butuh penyelidikan yang sangat panjang. Tapi kalau dilihat dari sisi karakteristiknya, kemudian eh, resiko-resikonya gitu, seperti apa sih Pak Febri? Oh, ya, oke. Eh, apa namanya kalau eh, kita bandingkan ya sawit dengan pohon kehutanan, faktor resiko kalau misalkan apalagi kita bandingkan dengan hutan alam misalkan yang benar-benar alam hutannya adalah itu jauh berisiko sawit ketimbang hutan alam tadi, karena dia punya kemampuan apa ya, strata tadi itu yang dia mampu menahan air ya untuk menghempas langsung ke tanah. Kemudian belum lagi tadi terkait bahan organik dan segala macamnya itu. Nah, itu ya kalau kita berbicara keunggulan ya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan erosi yang terjadi, longsor yang terjadi menjadi bencana besar di Indonesia, itu ada banyak faktor ya. Kalau menurut saya banyak faktor. Yang pertama memang curah hujan, karena sebenarnya di hutan pun bisa terjadi apa namanya longsor, apa namanya
di mana di sawit pun juga bisa terjadi. Apalagi pada kondisi eh, topografi yang kemiringannya yang sangat curam itu sangat rentan sekali. Makanya kalau nanam sawit, apalagi dipaksakan di kontur yang topografinya sangat miring, itu sangat membahayakan sih menurut saya. Karena apa? Yang pertama dia apakah bisa menahan apa tanah yang cukup luas tadi itu di kondisi kemiringan karena secara otomatis kita berbicara gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu kalau di kemiringan tanah itu dia mau atau akan turun, apalagi dengan dorongan dengan adanya air dengan intensitas yang cukup tinggi ya itu dia pasti akan mendorong. Makanya ada kalau di terjadinya erosi atau longsor, titik jenuh air itu bisa menjadi penyebab salah satu penyebab terjadinya longsor ya selain dari vegetasi ada titik-titik jenuhnya sehingga kalau misalkan air itu sudah jenuh kemudian akar pohon tidak bisa menahan ya sudah itu akan terjadi secara otomatis itu dinamai hukum hukum alam itu akan terjadi yang namanya Wow, erosi seperti itu. oke, eee, menarik sekali penjelasannya. Jadi, tapi yang juga jadi banyak pertanyaan nih Pak Febri, setelah kemarin terjadi bencana di Sumatera ini banyak juga yang bilang, terus, sebenarnya jika memang tempat tersebut, lahan tersebut bisa ditanami sawit, itu standarnya berapa, luasnya berapa hektar? Ada juga pertanyaan, tadi sebenarnya sempat disinggung sama Pak Febri ya, bahwa tidak baik ditanam di, lahan yang kemiringan begitu, karena resikonya besar sekali. Nah, sebenarnya kalau tempat yang pas untuk ditanami sawit itu tempat yang seperti apa secara karakteristiknya? Kemudian batasannya, Pak, batasannya tuh sebenarnya, umumnya tuh sampai seberapa luas saja bisa dijelaskan, Pak? Apa namanya kalau saya menyarankan untuk sawit ya ditanam di dataran yang landai saja, jangan sampai di topografi yang miring. Ya, kalau kalau saya bilang sih 45 derajat kemiringannya itu sudah sangat rawan sekali. Kalau apalagi ditanami monokultur ya, itu sangat rawan sekali. Apalagi punya karakteristik seperti sawit seperti itu. Kalau untuk berkaitan dengan luasan ya kita kita tidak bisa apa ya menentukan ya. Ya itu tergantung dari apa namanya pemerintah daerah ya ini pemerintah negara di di Kebijakan di ya, Pak, ya, di kebijakan. tataran negara kemudian di daerah juga karena sisi lain memang sawit itu kan punya nilai ekonomi ya. Jadi kalau misalkan negara mengarahkan ke situ ya yang tujuannya adalah ekonomi ya jelas penanaman juga akan cukup luas ya kok seperti yang sekarang ditanam itu. Tapi kalau misalkan secara ekologi itu eh, apa ya ada sisi lain yang sangat Tidak bisa membahayakan menggantikan. selain dari iya, selain ya yang menggantikan hutan itu nggak bisa Nggak ya, bisa ya, Pak, ya? karena Itu ada udah ada harga mati ya, tidak bisa menggantikan iya fungsi betul ekologis ya, Pak, ya? betul betul. Iya. Jadi ada beberapa habitat ya kita berbicara terkait satwa ya habitat satwa Mhm. yang hilang karena apa namanya misalkan karena sawit dan segala macamnya itu. Nah itu sangat ada beberapa yang sangat dirugikan lah kalau untuk dari segi konservasi seperti itu. Pada akhirnya yang rugi banyak sekali memang, Pak, ya, kalau kita belajar dari bencana ini tidak hanya satwa juga ya, banyak sekali banyak hal. Dari sisi manusia ya, nyawa yang hilang, kemudian juga dari sisi, permukiman yang hilang, akses yang hilang, saat ini ternyata dampaknya banyak sekali. Pak Febri terakhir sebagai akademisi kehutanan, pakarnya nih yang ahli, saran Bapak, kebijakan pemerintah ini harusnya apa yang harus diperbaiki, dievaluasi total dari tata kelola hutan, tata kelola lahan, Pak? Karena ini pasti, seperti yang saya awal singgung tadi, banyak pihak yang menilai ini adalah konsekuensi dari buruknya tata kelola lahan dan hutan di Indonesia. Ya, kalau saran saya sih kita lebih bijak saja mengelola kawasan hutan ya, karena hutan itu sangat penting
bukan hanya sekedar ekonomi ya, tapi ada konservasi, mulai dari ada mikroba, mulai dari ada satwa, manusia, ya, kemudian suatu waktu alam pun bisa membuat hal yang seperti ini, terjadilah bencana dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait pengelolaan, ya sebenarnya di apa namanya ya, di aturan kita itu sudah jelas. Indonesia itu sudah membagi hutan-hutan yang mana dia masuk menjadi kawasan konservasi, mana yang dia bisa menjadi kawasan pemanfaatan dan lainnya lah ya. Jadi ya fokus saja pada kawasan yang pemanfaatan, memang yang difungsikan untuk arahnya adalah pemanfaatan itu untuk nilai ekonomi, misalkan ekonomi masyarakat ataupun dari negara. Jadi tidak jangan istilahnya jangan semuanya ditanam sawit ya, karena ya dampaknya akan berbahaya kalau misalkan semuanya ditanam sawit seperti itu. Nah, ini juga eh, menyambung ini ya, karena baru saja kita masih memikirkan bencana Sumatera belum selesai sampai saat ini sudah disinggung lagi ke Papua akan ditanami sawit. Menurut Bapak hal ini bijak nggak sih Pak dilakukan, disampaikan saat ini, kemudian kebijakan-kebijakan ini baiknya apa yang bisa dicegah, dievaluasi? Menurut Bapak bagaimana Pak Febri? Eh, Kalau terkait kebijakan yang akan ada penanaman sawit di Papua, ya sebaiknya sebaiknya benar-benar dicek terlebih dahulu ya terkait kondisi tanah dan segala macamnya, karena tanah itu ada beberapa yang punya tipe dia remah ya, jadi mudah mudah sekali lepas longsor, nanti ujung-ujungnya longsor ya. Kemudian yang kedua, ya bijaki sajalah secara konservasi seperti apa, dibijaki secara yang ekonomi yang seperti apa. Jadi tidak melulu kita berbicara ekonomi saja. Ya, kalau misalkan kita melihat dari nilai atau sebenarnya hutan itu bisa dilihat nilai ekonominya, valuasinya. Jadi tidak hanya terkait uang yang didapatkan oleh negara atau dari masyarakat, tapi bagaimana hutan itu menjaga kita itu menjadi valuasi ekonomi yang luar biasa sebenarnya. Seperti itu. Nah, bagus sekali kata-katanya. Bagaimana hutan menjaga kita. Itu menjadi nilai yang luar biasa. Dan tadi bagaimana juga kita sebagai manusia harus bijak juga, pemerintah khususnya ya, bijak secara konservasi, bijak secara ekonomi. Karena walau bagaimanapun kita kan manusia ini harus hidup berdampingan ya Pak ya, berdampingan dengan alam. Jadi kita juga tidak boleh semena-mena pada alam agar alam juga bersikap baik pada kita karena ini kan hukum yang saling berkaitan ya Pak Febri ya. Jadi Betul, harusnya betul. memang kita semua ini harus belajar banyak dari kejadian bencana Sumatera kali ini dan pemahaman-pemahaman seperti ini yang juga penting harus diedukasi ke masyarakat agar juga tidak salah kaprah secara pengetahuan bahwa memang sangat berbeda antara sawit, kebun sawit dan juga hutan. Terima kasih banyak Pak Febri atas waktunya dan Oke. penjelasannya kepada Sobat Kompas TV. Terima kasih. Lain waktu kita bisa membahas lagi lebih dalam Sama-sama. tentang kehutanan. Ada Pak Febri dari Akademisi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang di Zoomcaster. Saya akhiri dulu. Terima kasih Pak. Salam sehat. Sampai jumpa.